siang ini. OTW Masjid Nabawi, persiapan sholat zuhur. Cuacanya panas. Panas karena di hotel udah dingin. Begitu keluar, di muka langsung. Tapi gak apa-apa, karena ini perjalanan ibadah, jadi insya Allah tetap harus dijalani sekuat tenaga. Begini kondisinya perjalanan ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Dekat sih kalau dari hotel, mungkin cuma 100 meter sudah ke pelatarannya Masjid Nabawi. Jalan lagi sudah masuk komplek masjid. Selesai sholat zuhur, kita jalan-jalan sedikit di sekitar Masjid Nabawi. Jadi begini suasananya. Udaranya panas di muka, kering tapi. Kalau di Indonesia kan panas terus lembab. Kalau di sini panas di muka, apa ya istilahnya? Lewong Jawa itu tercep-tercep. Tapi nganu, di badan nggak berkeringat. Jadi emang panas di muka terasa, tapi di badan nggak berkeringat. Insya Allah.
Jadi di tiap pilar-pilar banyak kipas angin itu loh, kipas yang apa? Ada airnya itu. Jadi lumayan lah, bisa dingin. Ini kita keluar dari pintu 332. Oh, ini tempat apa? Orang jual sajadah Raudhah. Pas di pintu 332. 119. Belanja sajadah Raudhah. Jadi ini bahan yang digunakan itu sama seperti bahan yang ada di dalam Masjid Nabawi ya, untuk tipe tertentu ya, atau yang tipe yang mahal itu bahannya sama seperti yang di masjid atau yang ada di Raudhah. Jadi apabila kita kangen dengan sajadah atau karpet yang ada di Masjid Nabawi, nah itu kita bisa beli di sini dan kita gunakan sholat di rumah. Insya Allah bahannya atau keempukan dan ketebalannya itu sama, karena memang mereka adalah produsen yang di Masjid Nabawi. Infonya seperti itu. Koreksi kalau salah ya guys, bisa coret-coret di kolom komentar. Enggak, ini punya aku yang ini. 89 right? 92 kali 98. Satu sekali tangewan tangan sewu 500 iya. Tuku sapa kudu yang meneh sing tuku sapa ae. Ditulis ya Mas ya? Ya? Ditulis. Iya. Bunda. Ini lebih tebel. Telulas ini 119. Iku 98. Enggak, itu mentah. Udah. Sejuta sih. NB. Terus kalau mau lihat tiruannya coba aja Video, oke. Dibeli kebab ya, atas sebutannya shawarma. Cuma tadi restonya nggak mau di video, jadi no video. Oke. Ratingnya elek sih saja nih, cuman ya bismillah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Aja tinggal lu kok. Tes belah bisa ngomong. Semangat, go, semangat, go. Asin. Asin kecut. Segini ini harga 12. Guys, beli cuman Dua guys. dua guys. Tahan lo bisa banget. Udah. Lu kan nggak enak, rebahan. Kita bisa jadi ngombe. Nanti di kamar ada anak-anak. Oh iya, bojone Mas Rudi kan. Cita rasanya ada yang berantem, tugasnya yang berantem. Jadi antar bagian karena seragamnya berbeda. Mungkin ya berselesai pekerjaan mungkin ya. Bisa saja. Karena di hotel ini yang bekerja kan dari berbagai bangsa. Indonesia ada, India ada, Arab ada. Mungkin budayanya juga beda-beda, kebiasaannya juga beda-beda. Tapi kan harusnya SOP-nya sama. Ya, coba dimaklumi saja. Bahasa Bengali, bahasa India. Bisa semua. Kalau rasanya sih ini kurang sesuai dengan lidah Indonesia. Kecut, asin. Oke, jam 15.30 waktu setempat berkumandang adzan asar dari Masjid Nabawi. Nah, ini rombongan yang bapak-bapak sholat jamaah di Masjid Nabawi, sekalian kita bersama ke Raudhah. Jadi kita rombongan ini ke Raudhah setelah sholat asar di sana. Langsung menyengat di muka ini. Apa ya bahasannya? Panas tapi kering udara. Kalau di Indonesia kan panas tapi lembab. Kalau di sini panas tapi kering. Jalan, Pak. Iki lagi. Janjian sama Ustadz ya. Yang bisa masuk ke dalam.
Mbak. Tapi sudah janjian kan? Apa itu Mas Leo? Itu. Baru kan berangkat. Mas Anung sing gak ketok iki mau. Loh, Mas Leo sudah? Nggak ada. Loh, kemana? Bisa. Dihubungi berdering tapi gak diangkat. Loh, lah terus agak orang Brojo. Setelah duhur tadi gak ketok. Pas makan telat tadi Iya. terus nggak ada. Enggak masuk kamar. Nggak masuk kamar. Loh. Loh. Si Mama saja wis telepon tapi berdering. Tapi ngerti nggak kalau mau ada kerodon? Nah, iku harusnya di grup kan nek baca muka-muka wis nunggu nanggung. Wis tak iku mau tak kayak salep iku. Bukan krim iku mau. Tapi pulangnya bareng sama nggak sama kamu Mbak? Tapi rokok sama di hotel nanti. Boleh? Ini kita berjalan menuju ke antrian untuk masuk ke Raudhah, karena yang baru ini kan nggak bisa langsung atau sewaktu-waktu ke sana, jadi harus pakai aplikasi, salah satunya Nusuk. Ini segala sesuatunya diurus oleh travel, jadi kita rombongan atau bersama-sama ke sana. Jadi rame ngantrinya tuh seperti itu. Banyak, cuman akhirnya jadi lebih tertata. Jadi kalau
habis asar ini jemaah atau laki-laki jadwalnya sampai maghrib, terus habis maghrib nanti sampai malam atau habis isya sampai malam itu adalah wanita, jadi biar lebih tertata, bagus sebenarnya. Oke, nanti di dalam kalau bisa shoot video tak coba ambil gambar atau ambil video, kalau nggak bisa ya nggak tahu juga, coba aja nanti lihat kondisinya di dalam. Ini sudah masuk antrian di gate yang depan ya, jadi kita jalan, kita baris satu persatu seperti ini ya, insya Allah lancar. Jadi memang di sini antriannya ada banyak, jadi tidak hanya satu gate, ada beberapa gate. Itu antrian dari gate yang sebelah. Jadi memang diarahkan oleh petugasnya ketika kita rombongan, maka diarahkan ke gate yang sepi. Sepertinya sih begitu, karena mereka ngomong bahasa Arab ya, jadi aku gak ngerti. Cuman anggap saja dan kurang lebihnya seperti itu. Iya mas, aku gak ngerti ya mas, cuman anggapnya lah ngono mas, kayak nang bandara yang mau lurus, nah kan baru boleh jalan ini dari antrian pagar yang pertama. Kita masuk ke dalam pintu masjid 35, jadi masuk lewat pintu 35. Jadi rutenya di dalamnya gimana kurang tahu juga. Jadi dari pintu 35 nanti kita mau diarahkan kemana, nah, ikuti aja terus videonya. Oke, sudah keluar dari pintu Raudhah tadi. Jadi kalau menurut menurut cerita atau menurut istilah atau menurut kisah, Raudhah adalah posisinya itu antara dari rumah Rasul atau makam Rasul itu bangunan sampai ke mimbar. Jadi disitulah yang disebut Raudhah sebenarnya. Jadi tempat dimana itu mustajab ya kalau kita berdoa, karena itu adalah taman surga kalau kita sebutin. Jadi kenapa disebut taman surga? Karena kelak di surga nanti ada Raudhah atau ada tempat yang tempatnya itu sama seperti Raudhah. Jadi posisinya itu kalau ditarik garis lurus, jadi mulai dari Kubah Hijau itu ya, sekitar situ kita tarik garis lurus terus sampai ke langit, sampai ke surga. Disitulah lokasi Raudhah di surga berada, jadi sama lokasinya. Nah itu Kubah Hijau yang ada di belakang itu. Cuma tadi posisinya rombongan tidak bisa di tempat yang antara rumah Nabi dan mimbar itu. Jadi hanya bisa sedikit ke belakang. Jadi kira-kira ke belakang mundur beberapa meter dari posisi garis rumah Nabi. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Jadi nek orang Jawa bilang sesuai amal perbuatan ya, mungkin seperti itulah. Jadi memang tidak semua orang boleh masuk. Ada yang nerobos bisa, ada yang nerobos itu tidak bisa. Jadi ya begitulah. Jadi banyak memang kisah-kisah atau hal-hal spiritual yang terjadi di tanah haram, baik Mekah maupun Madinah. Nggak bisa diprediksi, walaupun kita sudah sesuai teori ya. Gimana caranya begini. Ketika di lokasi ya kembali ke masing-masing sesuai amal perbuatan ya. Jadi begitu. Oke.